Halo guys, selamat datang kembali di channel Indikator Saham. Pernahkah kalian ketemu saham yang harganya turun terus, tapi tiba-tiba terbang dan kalian hanya menonton saja? Mungkin itu tandanya kalian baru saja melewatkan momen pembalikan arah yang seharusnya bisa kalian tangkap. Bagaimana caranya? Tonton sampai selesai ya. Sebelum kita mulai bahas, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Selain itu, kalian bisa tonton video-video saya yang lain, beberapa link ada di deskripsi, atau kalian bisa lihat-lihat dan bisa tonton semua video dalam channel ini. Jadi yang pertama, kita akan membahas tentang divergence. Pengertian divergence adalah anomali. Anomali berarti penyimpangan atau perbedaan. Jadi, anomali harga saham dibandingkan dengan indikator, dan berikut ini adalah contoh divergence. Jadi pada kondisi normal, ketika harga saham naik, maka indikatornya juga akan naik. Indikator bisa apapun ya guys, apakah itu MACD, RSI, stokastik, atau yang lain. Kemudian pada kondisi divergence terjadi di mana harga saham naik, tetapi indikatornya malah cenderung turun. Selanjutnya, jenis divergence di sini yang akan kita bahas ada 4 kondisi. Jadi divergence ada 2 jenis, yaitu regular divergence dan juga hidden divergence. Kemudian ada yang bearish dan juga ada yang bullish. Bearish atau bullish itu berdasarkan pergerakan saham selanjutnya. Sebagai contoh, kalau pergerakan saham selanjutnya dia turun, maka disebut bearish. Sedangkan kalau pergerakan saham selanjutnya naik, berarti dia disebut bullish. Mungkin kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, regular divergence bearish. Jadi di sini bisa kita lihat untuk yang garis warna biru ini adalah garis pergerakan saham, sedangkan yang warna merah ini adalah garis contoh indikator. Jadi di sini ketika pergerakan harga saham membentuk 2 puncak, sedangkan indikatornya malah turun, maka pergerakan harga saham selanjutnya akan cenderung turun. Sebaliknya, untuk regular divergence bullish, jadi ketika harga saham membentuk 2 lembah, sedangkan indikatornya naik, maka pergerakan harga saham selanjutnya akan cenderung naik atau bullish. Selanjutnya, untuk hidden divergence, ketika harga saham cenderung turun, sedangkan indikatornya naik, maka pergerakan harga saham selanjutnya akan cenderung untuk turun atau bearish. Sedangkan kondisi yang terakhir yaitu ketika harga saham membentuk lower yang lebih tinggi, sedangkan indikatornya terlihat turun, maka pergerakan harga saham selanjutnya akan cenderung naik atau bullish. Dan kali ini kita akan lebih memperdalam untuk regular divergence bullish. Selanjutnya, kita akan terlebih dahulu membahas tentang RSI. RSI, singkatan dari Relative Strength Index, adalah indikator momentum. Jadi, indikator ini mengukur kekuatan pergerakan harga antara 0 sampai 100. Dan pada umumnya, overbought atau jenuh beli itu terjadi jika nilai RSI-nya lebih dari 70. Sedangkan oversold atau jenuh jual terjadi pada saat RSI-nya kurang dari 30. Biasanya pada indikator sudah dilengkapi dengan garis 70 dan juga garis 30. Jadi sebagai contoh, pada bagian ini di bawah 30 berarti ini mengalami oversold, sedangkan pada bagian ini di atas 70 jadi dia mengalami overbought. Jadi kali ini yang akan kita bahas adalah regular bullish divergence RSI. Jadi di sini kita lihat ada contoh harga saham, ini adalah grafik candlestick-nya, sedangkan yang pada bagian bawah ini adalah
chart untuk RSI. Jadi di sini kita lihat bahwa ada kondisi ketika harga saham mengalami penurunan dan membentuk dua lower seperti ini, sedangkan RSI-nya mengalami kenaikan atau membuat lower yang lebih tinggi, maka kondisi ini disebut regular bullish divergence dengan indikator RSI. Ketika sudah terjadi kondisi seperti ini, maka diperkirakan harga sahamnya akan bergerak naik. Jadi yang perlu kalian ingat, ketika harga saham turun dan RSI-nya naik, maka harga naik. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui terjadinya divergence, kita bisa mengambil keuntungan dengan melakukan trading pada saham tersebut. Dan ada banyak metode trading, jadi ini hanya contoh dari saya saja ya guys, karena mungkin kalian punya metode trading sendiri. Yang pertama yaitu cuan bungkus. Jadi ini lebih ke swing trading ya guys. Penjelasannya sebagai berikut. Jadi ketika kita sudah menemui terjadinya divergence seperti ini, maka kita bisa langsung melakukan buy. Selanjutnya bisa langsung pasang stop loss minus 2%. Kemudian untuk taking profitnya adalah pada saat terjadi indikator RSI melewati RSI tertinggi sebelumnya. Jadi sudah langsung di taking profit saja. Itulah kenapa metode yang pertama ini saya namakan metode cuan bungkus. Jadi kalau seperti ini sudah cuan bisa langsung dibungkus. Apalagi kalau kondisi market seperti sekarang ini ya guys. IHSG kan cenderung masih downtrend. Jadi kalau kita nggak cepet-cepet taking profit, khawatirnya nanti dibawa turun lebih dalam lagi. Selanjutnya ini adalah metode yang kedua, namanya follow RSI. Kondisinya sama ya guys. Ketika sudah menemukan terjadinya divergence seperti ini, bisa langsung melakukan buy di sini. Kemudian kita bisa langsung pasang stop loss-nya. Jadi stop loss-nya adalah ketika RSI-nya berada di bawah RSI lower sebelumnya. Sedangkan untuk taking profit-nya mungkin bisa dilakukan seperti cuan bungkus atau nanti menunggu RSI sampai di level 70. Berarti itu kan sudah overbought, jadi sudah bisa dilakukan taking profit. Jadi itu dua contoh metode trading dari saya, tapi mungkin kalian bisa kombinasikan dengan cara kalian sendiri. Jadi karena saya belum membuat rumus DSI untuk divergence ini, maka saya akan sharing kepada kalian beberapa contoh divergence yang terjadi pada beberapa saham untuk melihat apakah benar ketika terjadi divergence maka harga cenderung akan naik atau cenderung turun. Jadi nanti kalian bisa coba sendiri, mengamati sendiri dengan menggunakan indikator yang akan saya tunjukkan berikut ini. Jadi yang pertama, kita akan terlebih dahulu tambahkan indikator MA20 atau SMA20. Ini kita setting dulu. Selanjutnya, kita akan tambahkan indikator yaitu RSI divergence. Kalian bisa ketik divergence. Kalian bisa pilih indikator divergence RSI. Bisa diklik. Jadi indikator ini akan langsung menunjukkan kondisi-kondisi tertentu yang terjadi divergence. Sebagai contoh di sini ada beberapa kondisi divergence ya guys. Ada yang bullish, ada juga yang bearish. Jadi untuk sahamnya saya sudah pilihkan beberapa, kalian bisa cek sendiri untuk saham-saham yang lain, terutama saham-saham favorit kalian atau saham-saham yang mungkin sedang kalian pegang saat ini. Jadi ini contohnya adalah untuk saham BBNI, ini ada divergence, bullish divergence dari sini, dan selanjutnya harganya naik. Kemudian saham ini turun, terjadi divergence lagi dan harganya naik lagi. Kemudian turun lagi, terjadi divergence lagi dan harganya naik sebelum pada akhirnya turun lebih dalam lagi. Ini contoh yang pertama ya guys. Kita lihat lagi untuk saham yang kedua, ada saham PSAB di mana di sini terjadi divergence. Selanjutnya harganya naik. Kemudian di sini juga ada
terjadi divergence, selanjutnya harganya naik. Kemudian ITMG, ini ada divergence, harganya naik sedikit. Kemudian di sini ada divergence juga dan harga sahamnya naik. Kemudian di sini ada bearish divergence dari sini ke sini dan harganya lanjut turun. Jadi itu contoh aja ya guys. Kemudian PNLF, ini ada divergence bullish, harga saham selanjutnya naik. Kemudian ini ada saham SMIL, terjadi divergence yang bearish, selanjutnya harga sahamnya turun. Jadi ini ketika naik seperti ini sudah diberikan peringatan ya guys oleh indikator ini, bener aja besoknya turun walaupun selanjutnya dia naik lagi. Kemudian ada saham CBDK, ini contoh yang divergence bearish ya guys. Ini ada tanda bear dan selanjutnya harga sahamnya memang turun. Kemudian JPFA, ini ada divergence bearish. Di sini harusnya ini jadi tanda untuk kalian menjual saham ini ya guys. Selanjutnya harga sahamnya turun. Tapi secara keseluruhan ya ini masih uptrend. Kemudian saham yang terakhir, ini ada divergence bullish dan sahamnya selanjutnya naik, tapi kemudian ada divergence bearish. Dari sini harga sahamnya selanjutnya turun. Jadi seperti itu guys, beberapa contoh yang bisa saya sharing. Selanjutnya ya kalian bisa cek sendiri menggunakan indikator yang sudah saya share ini. Jadi kesimpulannya, yang pertama, RSI divergence adalah sinyal awal potensi reversal. Kemudian regular bullish divergence RSI yaitu harga saham turun dan RSI-nya naik, maka harga diprediksi akan naik. Kemudian akan lebih kuat lagi jika didukung dengan analisa teknikal lainnya, misalkan pakai support dan resisten atau menggunakan juga indikator MACD, stokastik dan lain-lain. Dan yang terakhir, ini bukan jaminan arah harga ya guys, jadi kalian harus tetap disiplin dalam manajemen risiko. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Terima kasih.